Materi kalkulus minggu ke-10 tentang aturan dasar integrasi dan integrasi parsial. Mari kita bahas terlebih dahulu yang pertama, bagian ini. Nah, yang akan kita pelajari pada bagian pertama ini adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengubah fungsi sehingga dapat sesuai dengan integran yang ada pada formula dasar integrasi. Minggu lalu kita sudah bahas ini adalah aturan dasar integrasi atau formula dasar integrasi. Terdapat 20 formula. Formula ini digunakan untuk fungsi aljabar maupun fungsi transenden. Nah, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menggunakan formula ini untuk mencari integral dari banyak fungsi. Tentunya untuk mencari integral dari fungsi tersebut, yang pertama adalah kita harus pastikan fungsinya memiliki bentuk yang sama seperti integran pada formula. Integran adalah fungsi yang akan diintegralkan. Jadi untuk formula yang pertama ini, integrannya adalah KFU. Nah, apabila Anda memiliki fungsi yang bentuknya tidak serupa dengan integran pada formula, maka Anda harus lakukan modifikasi. Nah, langkah-langkah modifikasinya apa saja? Kita akan bahas selanjutnya. Berikut adalah contoh pertama. Pada contoh pertama ini terdapat 3 soal A, B, dan C. Pada soal A, bentuk fungsi ini serupa dengan bentuk fungsi pada formula ke-19, sehingga kita bisa langsung gunakan formula 19 untuk mencari integralnya, di mana hasil integralnya adalah 1/A arkes tangen U per A. Jadi di sini Anda harus tentukan U-nya berapa, A-nya berapa. Selanjutnya untuk yang B, bentuk fungsi ini tidak ada yang serupa dengan integran pada formula dasar, maka perlu Anda modifikasi. Dengan langkah modifikasi yang dilakukan di sini adalah mensubstitusikan U sama dengan X kuadrat plus 9. Setelah dilakukan substitusi ini, Anda bisa langsung gunakan formula kelima untuk mencari integralnya. Kemudian untuk yang C, di sini bentuknya juga sama, tidak serupa dengan integran pada formula dasar, maka dilakukan modifikasi dengan cara membagi dalam bentuk pembagian yang berbeda, sehingga bentuk yang baru adalah menjadi 4 minus 36 per X kuadrat plus 9. Dari hasil yang baru ini, Anda bisa lakukan integrasi seperti biasa, dan Anda bisa gunakan formula 19 untuk mencari hasil integralnya. Detail penyelesaian untuk contoh pertama akan dibahas selanjutnya. Untuk yang A, seperti tadi, kita bisa gunakan formula ke-19, di mana kita harus tentukan U-nya berapa, A-nya berapa. Nah, di sini, karena formula 19 bentuknya adalah A kuadrat plus U kuadrat, maka di sini kita punya U-nya sama dengan X dan A-nya sama dengan 3. Ingat, yang menjadi A adalah yang konstanta. Dari situ, kita bisa gunakan formula ke-19 yang menyatakan seperti ini. Jadi kita miliki formula 19 adalah hasil integralnya 1/A arkes tangen U per A. Oleh karenanya pada di sini kita peroleh yang pertama adalah 1/A karena A-nya adalah 3, kemudian arkes tangen U per A, U-nya adalah X, A-nya adalah 3. Dan karena 4 di sini konstan, maka dia bisa keluar dari integral. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Selanjutnya yang B. Untuk yang B ini dilakukan modifikasi pada fungsi. Proses modifikasi adalah dengan melakukan substitusi. Substitusi di sini yang kita misalkan adalah U sama dengan X kuadrat plus 9. Ketika Anda memisalkan ini, maka Anda bisa peroleh ini, DU per DX sama dengan 2X. Atau dengan kata lain, DX sama dengan DU per 2X. Langkah selanjutnya Anda bisa langsung substitusikan pada fungsi sehingga diperoleh bentuk integral yang baru adalah seperti ini. 4X per U, di mana X kuadrat plus 9-nya sudah diganti menjadi U, dan DX-nya sudah diganti menjadi DU per 2X. Dari sini Anda bisa lanjutkan, diperoleh hasilnya adalah integral DU per U, di mana 2-nya Anda keluarkan karena merupakan konstanta, sehingga Anda bisa dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasil ini diperoleh dari mana? Hasil ini diperoleh dari formula ke-5. Kemudian yang terakhir adalah yang C.
Pada C di sini kita juga lakukan modifikasi, namun modifikasinya berbeda, yaitu dengan mengubahnya dalam bentuk yang lain. Pecahan berikut, langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah karena kita akan membagi 4x kuadrat dengan x kuadrat plus 9, maka kita harus tentukan faktor berapa yang bisa digunakan untuk mengurangkan 4x kuadrat. Di sini faktor yang memungkinkan adalah 4, karena ketika Anda lakukan pengurangan, 4x kuadrat dengan hasil perkalian x kuadrat plus 9 dengan 4, kita bisa habiskan yang depan. Jadi 4x kuadratnya bisa kita habiskan, dengan sisanya adalah minus 36. Nah, dengan minus 36 ini, maka kita bisa peroleh faktornya adalah 4, sisanya adalah minus 36, pembaginya adalah x kuadrat plus 9. Oleh karenanya, bentuk pecahan ini bisa Anda ubah menjadi bentuk yang baru seperti ini. Langkah ini sebenarnya langkah pembagian biasa ya, yang pernah kalian pelajari waktu SMA, bisa kalian buka lagi. Pembagiannya adalah pembagian polinomial, atau mungkin ada yang menggunakan bentuknya tabel, silahkan Anda gunakan cara yang pernah Anda pelajari ketika di sekolah. Nah, selanjutnya setelah Anda menghasilkan bentuk yang baru ini, maka Anda bisa lakukan integrasi sendiri-sendiri ya, karena di sini bisa Anda pecah integrasinya. Untuk integrasi 4dx itu seperti biasa, hasilnya adalah 4x, ini mudah. Kemudian kalau untuk bentuk yang ini, karena ini bentuknya serupa dengan bentuk integran pada formula 19, maka gunakan formula 19 tersebut. Hasilnya di sini akan termuat arkes tangen. Oleh karenanya diperoleh hasil akhirnya setelah disederhanakan adalah ini. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, pada contoh yang kedua ini kita memiliki fungsi yang bentuknya juga berbeda dengan integran pada formula dasar, maka tentunya kita harus lakukan modifikasi. Modifikasi yang di sini dilakukan adalah yang pertama adalah dengan memecahnya. Sehingga diperoleh dua macam pecahan, yaitu x per akar 4 min x kuadrat dan 3 per akar 4 min x kuadrat. Nah, setelahnya diperoleh dari sini untuk yang pertama. Fungsi yang pertama ini bentuknya bisa diselesaikan integralnya dengan mensubstitusikan U sama dengan 4x kuadrat. Dari bentuk tersebut, Anda bisa gunakan formula keempat untuk menyelesaikannya. Sementara itu untuk yang fungsi yang kedua, di sini bentuknya serupa dengan formula 18, sehingga Anda bisa gunakan formula 18 untuk mencari integralnya. Oleh karenanya di sini akan memuat arkes sinus. Hasil dari substitusi batas-batas integralnya diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Pada yang contoh ketiga ini, kita juga memiliki bentuk yang tidak serupa dengan integran pada formula dasar, maka dilakukan modifikasi. Modifikasi yang dilakukan di sini adalah dengan memisalkan U sama dengan X pangkat 3. Ketika Anda misalkan U sama dengan X pangkat 3, maka di sini Anda peroleh sebenarnya menjadi X pangkat 3 kuadrat, karena di sini X pangkat 6. Kemudian karena Anda misalkan U sama dengan X pangkat 3, maka memperoleh DU sama dengan 3X kuadrat. Setelah diperoleh bentuk ini, Anda bisa lakukan substitusi. Substitusi itu akan menghasilkan bentuk yang seperti ini, 4 kuadrat minus U kuadrat, maka ini bentuknya sama dengan formula 18. Akhirnya muncul hasil akhirnya adalah arkes sin untuk hasil integralnya. Kemudian untuk contoh yang keempat, kita peroleh fungsinya adalah yang ini. Nah, untuk fungsi ini, di sini juga penyelesaiannya adalah dengan modifikasi karena bentuknya tidak serupa dengan formula integran pada formula dasar. Di sini yang dimisalkan adalah ini, U sama dengan 1 per E pangkat X. Nah, ketika Anda misalkan ini, Anda peroleh DU-nya sama dengan E pangkat X dx. Di sini muncul E pangkat X.
Nah, biasanya kalau kita lakukan substitusi, kita harapkan hasil dari substitusi itu akan membagi suatu nilai pada fungsinya. Nah, di sini masalahnya pada pembilangnya Anda tidak miliki e pangkat X. Oleh karena itu, pembilangnya dimodifikasi menjadi bentuknya adalah seperti ini. Modifikasi ini sebenarnya sederhana ya. Anda hanya menambahkan sebuah bilangan yang apabila dijumlahkan itu hasilnya 0. Dan karena kita butuhkan e pangkat X, maka di sini ditambahkan dengan e pangkat X minus e pangkat X. Kemudian setelah Anda lakukan modifikasi untuk pembilangnya, Anda bisa pecah menjadi seperti ini. Diperoleh hasil yang pertama adalah 1, kemudian hasil yang kedua adalah minus e pangkat X dibagi 1 min e pangkat X. Nah, dari yang bentuk yang kedua ini sudah muncul, Anda memiliki e pangkat X pembilangnya, sehingga Anda bisa lakukan substitusi dengan U sama dengan 1 plus e pangkat X. Hasil akhirnya, untuk fungsi yang kedua ini, dia memiliki ln. Jangan lupa, karena Anda substitusikan U sama dengan 1 plus e pangkat X, kembalikan lagi pada bentuk awalnya, sehingga di sini munculnya adalah ln 1 plus e pangkat X untuk fungsi yang kedua. Nah, untuk yang fungsi pertama bagaimana? Ini kan 1. Integral dari 1 ya secara sederhana nilainya adalah X, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah yang kelima. Pada contoh yang kelima ini kita miliki fungsi yang trigonometri, bentuknya trigonometri, ada kotangan, kemudian ln, kemudian sin. Nah, di sini modifikasinya adalah dengan memisahkan U sama dengan kotangan. Dan U sama dengan ln sin X. Pemisalan ini itu harus Anda pilih dulu. Jadi kalau Anda misalkan U sama dengan kotangan X, bagaimana bentuknya? Apakah bisa menjadi lebih sederhana atau tidak? Kemudian Anda bisa juga lakukan percobaan. Ketika U-nya sama dengan ln sin X, bagaimana hasilnya? Apakah lebih sederhana atau tidak? Dan ternyata di sini yang dipilih adalah Anda mensubstitusikan U sama dengan ln sin X. Sehingga di sini diperoleh du-nya adalah cos X per sin X, sehingga dx-nya kita bisa dapatkan sama dengan du per kotangan X. Dari situ kita bisa lakukan substitusi, diperoleh, disederhanakan. Hasilnya adalah ini, integral u du. Setelahnya Anda lakukan integrasi dan jangan lupa kembalikan u dalam bentuk semula, yaitu sama dengan ln sin X, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Kemudian contoh yang ke-6. Pada contoh yang ke-6 ini kita memiliki tan kuadrat 2x. Bentuknya sama sekali tidak ada pada integran formula dasar. Tan kuadrat sendiri tidak bisa langsung dikuadratkan, sehingga perlu dimodifikasi. Nah, untuk fungsi trigonometri, modifikasinya itu bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan menggunakan sifat identitas dari trigonometri. Di sini digunakan sifat identitas yaitu tan kuadrat U sama dengan sekant kuadrat U minus 1. Kemudian dari situ Anda bisa substitusikan tan kuadrat U-nya berubah menjadi bentuk yang kedua ini. Nah, di sini Anda muncul sekant kuadrat U. Sekant kuadrat U sendiri itu bisa Anda langsung integralkan, di mana hasil integralnya adalah tangen. Kemudian di sini seperti biasa dilanjutkan pengintegralan biasa, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, dari ke-6 contoh itu kita bisa lihat ya, untuk memodifikasi fungsi supaya serupa dengan integrannya sebenarnya banyak sekali langkahnya. Rangkuman langkah-langkah untuk modifikasinya adalah seperti ini.